Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Wahab, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMK Negeri Sulbar, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Jadi, pada hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari UPTD SMK Negeri Sulbar, yaitu Bapak Sirajuddin SPD NPD, selaku pimpinan di SMK Negeri Sulbar. Yuk ikuti perjalanan saya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Minta maaf ini, Pak, saya minta waktunya sedikit. Kebetulan pada modul 3.1 ini saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu mewawancarai pimpinan yang saya tempati saat ini, yaitu Bapak selaku pimpinan saya, mengenai bagaimana cara Bapak mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, insyaallah bersedia. Baik, Pak, mungkin saya langsung saja. Pertanyaan pertama, Bapak sudah berapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah, Pak? Kalau menjabat di SMK Sulbar ini itu dari tahun 2020 sampai sekarang, berarti sudah sekitar 4 tahun lebih kan. Ya, Tapi kalau menjabat sebagai kepala sekolah itu lebih 10 tahun, jadi mungkin ada sekitar 13 tahun. Kalau tambah dengan di SMK Sulbar itu ada sekitar 15 tahun. wow, sudah lama ya, Pak? Iya. Selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral pada sekolah yang Bapak pimpin? Ya, jadi yang biasa saya lakukan hanya melihat permasalahan itu, ya, karena permasalahan terkait dengan etika tadi itu memang kita harus bisa memahami dengan baik bahwa terkadang kita mengambil keputusan itu dilema antara terkadang kepentingan pribadi kita dengan kepentingan umum itu. Jadi terkadang kita akan mengambil keputusan itu di dalam hati kita itu terkadang ada pertentangan. Untuk itu mungkin untuk identifikasinya kita harus melihat dulu masalah ini disebabkan oleh apa, kemudian kalau misalnya saya ingin menyelesaikan apa dampak daripada permasalahan dengan solusi yang saya berikan. Jadi memang kita harus melihat dulu pokok dari masalahnya. Baik, Pak, jadi cara Bapak mengidentifikasi yaitu dengan memperhatikan terlebih dahulu. Setelah itu Bapak melihat jangka panjangnya apa yang akan dihasilkan dari keputusan yang Bapak ambil. Pertanyaan selanjutnya, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan di dalamnya. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus mengidentifikasi dulu kan, jadi identifikasi tujuan utama. Jadi kita harus bisa memahami tujuan utama dari kedua kepentingan tersebut. Ya, apakah mereka mendukung visi misi sekolah atau mungkin tidak. Jadi kita harus berpikir bahwa keputusan yang diambil itu seharusnya mengarah pada pencapaian tujuan sekolah secara keseluruhan. Jadi cara Bapak mengambil keputusan jika ada permasalahan yang sama-sama menimbulkan kebaikan itu mengutamakan visi misi sekolah. Iya, jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau setiap kita mengambil keputusan kita harus melihat dulu apakah penyelesaian masalah itu mendukung terhadap pencapaian visi misi sekolah. Karena itu kan yang kita harus utamakan. Pertanyaan selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang biasa kita lakukan adalah itu tadi, kita harus melihat dulu apa sih sebenarnya pemicu dari permasalahan itu. Kemudian setelah kita mengetahui permasalahan itu apa, kemudian kita berpikir untuk menentukan langkah pemecahannya. Jadi cara apa kira-kira yang kita lakukan terhadap masalah ini. Setelah itu kita menentukan bahwa cara ini yang bagus kita gunakan, kemudian kita menyelesaikan masalah itu. Karena yang kita hindari adalah jangan sampai ada konflik nilai. Kemudian keputusan yang kita ambil itu masih bisa berubah-ubah. Nah, itu juga yang kita hindari. Jadi kita pastikan memang bahwa keputusan yang kita ambil itu memang keputusan yang sudah bisa mewakili penyelesaian masalah. Kemudian melihat juga bahwa masalah itu jangan sampai ada tekanan eksternal. Ya, sebab ini juga yang terkadang biasa membuat orang menjadi tidak fair dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau saya yang saya anggap efektif tadi yaitu adalah identifikasi tujuan utama dulu kan. Nah, itu kemudian bagaimana melibatkan pihak yang terdampak tadi. Nah, itu yang saya anggap yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip etika. Kemudian mencari solusi alternatif. Pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang pertama mungkin yang biasa
terjadi adalah adanya konflik nilai. Maksud saya konflik nilai ini sering terdapat benturan antara nilai-nilai yang berbeda seperti mungkin keadilan versus kepedulian. Jadi misalnya kita ingin mengatakan bahwa kita adil tetapi dibenturkan dengan kepedulian. Tantangan yang lebih berat itu terkadang itu tekanan eksternal. Tekanan dari pihak luar seperti mungkin kolega, orang tua siswa mungkin, atau mungkin atasan, atau mungkin komunitas kita. Itu terkadang memberikan pengaruh juga dalam memberikan keputusan. Jadi mungkin ini akan mempersulit bagi kita dalam rangka mengambil keputusan yang etis. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu, perkenalkan saya Siti Fatimah Wahab dari UPTD SMK Negeri Sulbar, calon guru penggerak angkatan ke-11 Bu. Dan kali ini saya datang ke sini untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah dari SMA Budi Mulia. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Iya, insya Allah bersedia. Baik Bu, kita mulai ya Bu. Pertanyaan pertama saya Bu, sudah berapa lama Bu menjabat jadi kepala sekolah? Masuk 5 iya 45 tahun ya Bu. Berjalan itu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentu dasarnya yang pertama kita ketahui harus dipelajari dulu, baru ditarik kesimpulan. Setelah itu dijadikan bahan dasar untuk mengambil suatu keputusan. Jadi tentu dibantu oleh beberapa personil yang memang terkait dalam bidang masalah etika. Nah, ya tentu guru BK masuk, PKI masuk, guru agama masuk. Oh, jadi secara berkolaborasi ya Bu? Iya, karena memang dibutuhkan suatu kolaborasi dalam suatu sistem. Iya, betul Bu. Baik Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya? Tentu ketelitian yang perlu di sini, artinya ketelitian dalam memahami suatu kasus itu dibutuhkan sekali. Itu yang pertama sekali harus. Karena tanpa adanya ketelitian untuk memecahkan suatu masalah, tidak akan ada solusi untuk jalan keluarnya. Jadi memang harus ketelitian dalam menyimak suatu kasus yang ada. Kalaupun ada intinya sama-sama kepentingannya benar, tapi kan itu istilahnya etika. Etika saya rasa ini bukan modal istilahnya itu. Jadi yang perlu kehati-hatian. Jadi kehati-hatian itu memang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah agar tidak sesuatu yang disimpulkan, diputuskan itu salah. Karena kalau salah mengambil keputusan, salah itu nanti kebijakan selanjutnya. Betul sekali Bu. Jadi harus teliti dalam mengambil keputusan. Iya, intinya selalu begitu ketelitian. Kalau dalam istilah Arab kan pasti hati-hati. Jadi selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang pernah Ibu lakukan di sekolah ini apa saja Bu? Untuk pengambilan suatu keputusan mengenai suatu kasus, pertama karena sesuatu itu dalam sistemnya perlu ada kerjasama, perlu ada kolaborasi yang baik. Jadi kita dasar yang pertama itu bagaimana kita mengadakan suatu rapat, itu yang pertama. Memutuskan apa saja yang harus dijadikan sebagai bahan dasar dalam pemecahan suatu kasus. Artinya kembali kepada gotong royongan kita dalam memecahkan suatu masalah, kebersamaan, kolaborasi istilahnya mungkin. Jadi bersama-sama dengan semua personil sekolah ya Bu? Iya, karena yang namanya sistem tidak bisa itu jalan kalau tidak ada kolaborasi yang baik. Iya, betul sekali Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal yang paling efektif itu karena kita dalam pengambilan keputusan harus dua hal. Selain efektif juga efisien, karena dua faktor ini utama sekali dalam pengambilan keputusan juga. Salah satunya bagaimana efektif itu ya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah termasuk gurunya, guru BK-nya, siswanya juga kalau bisa dilibatkan agar suatu masalah itu bisa
diketahui betul bagaimana solusinya ke depan, harus mengikutkan semua aspek. Karena aspek dari segi manapun, apakah itu dari siswa, dari guru, dari lingkungan, kan mempengaruhi semua itu. Ini memang langkah-langkah yang harus diambil untuk efektif, yang melibatkan semua personil yang memang menyangkut masalah itu. Jadi harus melibatkan semua personil, jadi kembali lagi berkolaborasi. Iya, intinya begitu. Yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Ayo, tantangan banyak sekali. Nah, pertama, kalau kita mengambil keputusan tentu kembali lagi melibatkan semua pihak. Nah, jadi ketika puncaknya itu keputusan dipaparkan, dijelaskan atau putusannya itu yang terakhir, karena kita harus mengingat 3 unsur. Nah, itu dalam pengambilan keputusan harus ada 3 unsur. Yang pertama hasil akhir, orientasi tetap berlandaskan pada aturan. Yang ketiga bagaimana ada rasa kasihan. Rasa kasihan itu perlu dalam hal tertentu, tapi sesuai kembali pada yang kedua, orientasi tetap pada mengarah pada aturan yang ada. Jadi kalau saya orang tua biasa yang tidak bisa menerima ketika kita memutuskan sesuatu terhadap kasus, maksudnya anaknya kah, kalau itu dari segi siswa agak keberatan, makanya tadi kembali kita harus memang memanggil unsur-unsur yang memang terkait dalam hal itu, apakah ada keterlibatan, maksudnya ada keberatan dengan putusan itu atau tidak. Terus kalau mengenai siswa, mengenai guru-guru, ya tentu kembali bagaimana kita komunikasi yang baik, hati ke hati. Karena kalau saya kasusnya biasa, kalau tidak pakai hati ke hati susah sekali, pakai hati ke hati saja susah tapi bagaimana kita yakinkan bahwa kalau niat tak baik insya Allah Tuhan juga berikan kita jalan, hanya dibutuhkan suatu kesabaran. Karena manusia itu memang perlu jalannya begitu. Karena tidak ada, setiap masalah pasti ada tantangan yang harus dihadapi dan siap kita untuk menyelesaikan itu. Ya, jadi tantangan terbesar Ibu ini ada pada orang tua siswa. Iya, guru juga kalau dalam ranahnya pendidikan, maksudnya di lingkungan sekolah, ya tentu siswanya, gurunya. Yang selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah biasanya Ibu langsung menyelesaikan kalau ada kasus atau dijadwalkan dulu untuk penyelesaiannya? Aku sih bertanya, dua kemungkinan besarnya dikondisikan. Karena kapan kita jadwalkan kita tidak tahu. Sewaktu-waktu ada kejadian memang harus langsung. Tidak bilang dijadwalkan hari Senin kamu harus menghadap. Tidak. Kalau saya pribadi selama ini sebagai kepala sekolah di sini, ya kalau lihat langsung dan memang kondisinya memungkinkan, dilakukan proses untuk selanjutnya. Tapi ada juga terjadwal, misalnya suatu contoh kalau waktunya memang tidak memungkinkan, kesibukan yang ada anak-anak harus dibutuhkan orang tua datang, ya harus dijadwalkan. Jadi dua kemungkinan. Oh, jadi tergantung dari persoalannya ya Bu? Oh iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Iya. Tentu kembali tadi bahwa kita itu butuh kolaborasi, butuh dukungan dari siapapun, tapi intinya itu kembali kepada kita pribadi. Artinya saran, masukan boleh jadi. Jadi kalau ditanya ada seseorang, ada orang lain atau ada kelompok, ya tentu ada. Artinya dari situ kita berani mengambil inisiatif, mengambil keputusan bahwa ini yang harus saya putuskan karena punya dasar yang kuat dengan masukan, saran dari seseorang kayak itu atau berkelompok kayak itu yang sifatnya kelompok, ya itu tentu ada. Tentu ada itu. Iya. Nggak bisa dia tidak ada, tapi ujung-ujungnya kembali kepada kita itu dijadikan dasar, tak saja dijadikan dasar bahwa kita harus seperti itu. Iya. Jadi pengambilan keputusan Ibu ini orang-orang yang Ibu libatkan biasanya adalah masyarakat sekolah ya Bu? Iya, condong kepada guru BK, agama, PKN. Karena mereka itu bisa diandalkan dalam hal pengambilan seperti karena mengenai etika. Pertanyaan saya yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan,
Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema itu? Pertama, bagaimana kita membentuk karakter lebih bagus lagi dalam mengatasi setiap kasus. Harus ada kesabaran, harus ada ketulusan, harus legowo, harus menerima apa tantangan yang bakal timbul dari putusan yang kita ambil dari kasus yang ada. Ini memantapkan kita punya kepribadian ke depannya, nak, untuk bersikap jika ada kasus lagi kita lebih mantap untuk ke depannya, nak. Seperti itu. Jadi pengalaman adalah guru terbaik ya Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah mau memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Sungguh luar biasa apa yang telah Ibu sampaikan, cara Ibu mengambil keputusan, kemudian cara Ibu melibatkan seluruh warga sekolah dalam pengambilan keputusan, dan juga cara Ibu berkolaborasi dengan rekan guru di sini. Itu sangat luar biasa menurut saya Bu, dan semoga kedepannya kalau saya punya rezeki jadi kepala sekolah, saya bisa menjadikan Ibu panutan saya. Ya, terima kasih Bu. Jadi mungkin sekian percakapan kita. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, sama-sama. Ya, Mas Sayyidina Muhammad.